Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Yunanda, NIM 0111181005, mahasiswa KPIA semester 7. Pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang moderasi beragama dalam pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, istilah moderasi sering dikaitkan dengan sikap menengahi suatu masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi diartikan dengan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Secara umum, istilah moderasi sering dipahami sebagai aktivitas memandu, mengarahkan, dan menengahi komunikasi interaktif yang terjadi antara beberapa pihak dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, moderasi adalah suatu tindakan atau sikap yang mampu menjadi penengah dalam upaya penyelesaian persoalan antara kedua belah pihak atau lebih, sehingga persoalan itu menemukan solusi dan kedamaian dengan mereduksi potensi kekerasan atau keekstriman. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, suku, budaya, dan bahasa, serta agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di Indonesia. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita masih memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan dan karenanya antar warga bisa saling memahami satu sama lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa moderasi itu penting? Karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya, kaum muslimin, sebagai umat yang wasaton, yakni mampu menjadi penengah atau wasit dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang menjadi penengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam disebut umatan wasatan, umat penengah yang serasi dan seimbang karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu sikap beragaman Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Ayat tersebut juga berkaitan erat dengan bukti nyata kesiapan mental umat Islam menerima ketetapan Allah saat terjadinya perpindahan arah kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina berpindah menjadi menghadap Masjidil Haram di Makkah. Hal ini dibuktikan dengan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bisa menjadi penengah dan tidak berpengaruh oleh sikap keberagaman umat terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, moderasi beragama merupakan suatu perilaku, sikap, maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengamalan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluar dengan menghindari kekerasan dan atau keekstriman.
Dalam hal yang berkaitan dengan pengalaman ajaran yang dianut oleh pemeluknya, umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, dan bersikap yang didasari oleh sikap tawazun atau seimbang, sehingga merasakan keasyikan dan kenikmatan dalam mengimplementasikan ajaran agamanya. Sementara, terhadap umat yang berbeda agama, umat Islam dituntut untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan keyakinan tersebut, toleransi, menghormati cara beribadah, menghindari kekerasan, dan bersikap ekstrim yang berdampak memojokkan terhadap penganut agama lain. Karena itu, dalam berdialog atau berdiskusi dengan umat yang berbeda agama, Islam melarang berdebat dengan sikap kasar dan argumen yang menyudutkan serta menyakiti perasaan umat yang berlainan agama. Dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 46 jelaskan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik." Selain itu, ajaran Islam juga melarang menjelek-jelekkan, menghina, dan memaki Tuhan yang disembah oleh penganut agama lainnya, guna menghindari terjadinya ketersinggungan dan tindakan negatif yang melampaui batas dari penganut agama yang dihina. Sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran, surah Al-An'am, ayat 108, "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." Maka dapat kita pahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Kemudian, kemuliaan sikap dan perilaku umat Islam di hadapan Allah ternyata tidak saja dinilai berdasarkan kesalehan pribadinya dalam menjalankan ibadah mahdah kepada Allah, tetapi juga dinilai sejauh mana kesalehannya terhadap sosial dalam memelihara hubungan baik di masyarakat, termasuk terhadap umat yang berbeda agama. Dengan demikian, ajaran Islam yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang didasari sikap tawazun dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan, dan cara ibadah yang berbeda. Sikap toleransi dan berlaku adil terhadap semua umat beragama. Meskipun sikap moderasi beragama dalam Islam tidak berarti bahwa umat yang dianggap moderat dilarang berpegang teguh dan bertindak istiqomah dalam batasan-batasan yang justru wajib dipertahankan sebagai pemeliharaan identitas keimanannya kepada Allah. Karena itu, menuduh umat Islam yang berkomitmen terhadap agamanya sebagai kelompok radikal adalah kegagalan total dalam memahami makna dari moderasi beragama. Pengakuan segelintir umat Islam yang mengedepankan jargon moderasi beragama, sementara sikap pribadinya merendahkan ajaran Islam. Justru sikap itulah yang merupakan kemunafikan yang dibungkus atas nama moderasi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.